Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengnya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Mbah, player satu lagi sudah cukup, sudah puas belum? Ya, jadi begini ya teman-teman. Itulah sebab Allah berfirman. Itulah sebab Allah berfirman. Ngomong dulu, lapor polisi nggak ntar? Lapor. Pastilah. Ya, iyalah. Lanjutkan. Jadi itu sebab Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya. Kenapa tidak dengan menggunakan bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu miskin dibanding bahasa Arab. Ya, ketika bicara soal gramatikal Arabik, apalagi bicara soal ini, Robbi, Robbul, Robbuk, Rabaib, Robibah, Arab dan lain sebagainya. Bicara soal ini, si Edis ini seharusnya nanti Ustadz Alwan diajari dia apa itu fi'il madi, apa itu fi'il mudhari', apa itu fi'il amr, apa itu fa'il. Iya, apa itu isim? Saya tanya Robbul Bait itu apa artinya Robbul Bait? Nah, masalahnya begini, kalian itu kalau bercita-cita, sebentar ya Pak Petro ya, saya belum bicara dari tadi. Saya belum bicara dari tadi. Percayalah teman-teman, saudara-saudaraku se-NKRI, cobalah kalian baca terjemahan Alkitab menggunakan bahasa Arab, pasti kalian akan tercengang. Begitu indahnya bahasa Arab. Begitu indahnya bahasa Arab. Coba Yunani dulu. Enologos. Bentar Pak Petro. Bentar Pak Petro. Pak Petro, bentar. Pertanyaan ini saya perlu dijawab. Iya gantian. Iya gantian. Astagfirullahaladzim. Iya gantian. Aku mau ikut jejak. Iya. Ini. Jawab dulu. Iya, diam dulu. Gantian lah orang ngomong. Saya perlu jawaban pertanyaan Edis. Saya mau ikut jejak Apalen. Iya. Dia Rob atau bukan? Astagfirullah. Iya, lanjut Bang Leplos. Rob atau bukan? Ya, iya, ini mau jadi begini. Rob atau bukan? Jadi begini teman-teman. Sebentar Pak Petro, harus kita akui bahwa ada perbedaan kasta yang sangat jauh. Ibarat kaum Sudranya Yunani, kaum Brahmanya Arab. Ya, ada perbedaan kasta di situ. Secara Petro saksikan ya bahwa mereka ditanya apa kalau itu Rob laku kelabakan Bang Petro. Waduh. Saya mau ikuti jejak Apalen, tapi ternyata nggak dijawab. Iya, Ya ini kan? lo mau dijawab. Memang kalau Neflot sudah berseru, nih saya Edis dan Pak Petro lari sambil terkentut-kentut. Oke? Baik, salah satu contoh. Dijawab Ketika dulu misalnya menyebut kata Al-Quran, pertanyaan sederhana saja. Kenapa Al-Quran itu memiliki banyak nama? Contohnya An-Nur, Al-Huda, Al-Rahmah, Al-Furqan, Asy-Syifa. Contohnya Syifa ini artinya obat. Kamu ngomongin Iya kan? Kamu ngomongin apa sih? Sebentar. Ini biar diajarin. Ini memberitahu perbedaan kasta antara bahasa Yunani dengan bahasa Arab. Ya itu jauh sekali kastanya. Seperti ibarat kaum Sudra yang bercita-cita ingin bergabung dengan kaum Brahma. Maka simpanlah cita-cita itu dalam tidur, Pak Petro. Sadarilah. Terdapat perbedaan tingkatan antara bahasa Arab dan Yunani. Begitu. Bahkan bahasa Indonesia, saya kasih tantangan kepada Pak Petro. Seandainya Pak Petro bisa menjawab pertanyaan saya akan mengatakan bahasa Indonesia lebih hebat daripada bahasa Arab. Ya, saya kasih tantangan. Jawab dengan singkat. Seandainya saya berkata, naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Keluar kemana Pak Petro?
niscaya Pak Petro pasti kebingungan, kepanikan, histeris dan menjerit-jerit karena tidak tahu kemana itu keluar ya. Itulah sebab karena bahasa Indonesia tidak cukup mampu mendeskripsikan segala sesuatu. Ya, maka Allah pilih bahasa Arab ini yang kaya dengan kosakata. Jadi Pak Petro, janganlah terlalu bercita-cita. Tuyul, bukan astagfirullah kok bilang tuyul ya. Saya terlalu ngefans dengan Ustadz Juma. Setiap Ustadz Juma bilang tuyul, gitu saya teringat gitu. Siapa yang tuyul ya? Silakan. Sudah. Nah, jawab pertanyaan Edis kembali ke topik. Apakah dia juga termasuk Gini. Arab atau bukan? Gini. Tadi mungkin kamu baru masuk. Saya lagi ngajarin Edis. Edis pikir Tuh, Alwan muter-muter, Alwan. Apakah Allah itu Tuhan Rob? itu Alwan bisa jadi jawab, dua. Alwan. Jadi Apakah dia Allah itu Rob? Ya, Apakah Allah itu Rob? jangan dipotong dulu, jangan dipotong Enggak, dulu. saya cuma simpel. Maaf Bang Edis, Palen, sabar, ini penting loh. Apakah Edis, Allah itu Edis. Rob? Gini aja. Gua Satu kali kasih timer. jawabnya. Gua kasih timer biar nggak upu yang Bang Edi, sumpah serius. Gua kasih timer aja 5 menit lah. Dengerin. Jadi Edis itu dia ingin menggunakan di sana ada dua kata rob. Lantas dia katakan dua kata rob di situ berarti ada dua Tuhan. Ini kan kejahilan. Jelas-jelas Jadi di dua terjemahan apa? itu jelas-jelas di situ. Sebenarnya pertanyaannya sederhana, kenapa susah jawabnya ya? Petro, anak Petro ini tidak bisa suruh diam. Dengar dulu, pasang dulu telinganya. Itu gunanya mulut Alwan, satu apakah supaya jangan Allah kalah dengan adalah telinga. Rob? Apakah Allah adalah Rob? Ya, bentar. Ini yang mulai dulu siapa? Biar gua kasih timer. Biar nggak Aku dulu Saya dulu. host. Aku dulu Dia host. baru masuk. Saya dulu. Ya. Saya dulu host. Diwakilkan sana Edis, aku diwakilkan sana Edis saja karena Bang pertanyaan Petro Edis sini, ini. Gini. Bang Petro sini aja Bang. Telinga Petro itu siap. dua supaya Siap. ngalah dengan mulut. Mulut cuma satu. Satu menit aja. Gantian. Host, 1 menit aja, 1 menit. 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Habis itu saya kasih Bang Petrus. Pahit. Alwan, Iya. Alwan, Iya. Alwan tolong jawab. Dengar semua ya. Hampir Nggak usah 450 tanya orang. gitu, waktu mau Dengar bicara aja, dulu, bicara dengar aja dulu. dulu. Aduh, dengar dulu, dengar. Ini waktu saya ya. 450 orang yang sebagian besar adalah muslim. Dis. Oh ya. Bentar, Dis. Gini aja lah, 5 menit lah. Edis 5 menit, Ustadz Alwan 5 menit, Bang Neflos 5 menit, Pak Saya Petro 5 mau menit waktu lah. saya nih ngadapin orang yang nggak tahu bahasa. Baik. Oke, silakan. Baik. Ya. Alwan dan 400 orang lebih yang menonton di sini. Lihatlah bagaimana Alwan berkelit ditanya pertanyaan simpel. Apakah Allah adalah Rob? Jawab Alwan. Apakah Allah adalah Rob? Jawab iya atau tidak. Cepat saja, Dis. Mainkan aja waktumu. Lihat Bang Petrus, lihat ya. Saya tahu Mereka caramu sudah bermain. Mereka sudah berkelit. Sekarang saya ke Neplos. Neplos, kamu tapi jangan lapor polisi ya. Neplos, tanya kamu. Apakah Allah adalah Rob? Jawab Neplos. Tergantung penempatan katanya. Tergantung. Oh iya, jelas. Tergantung. Memang Tergantung. Memang begitu. Ya Tuhan, ternyata Orang Robnya tahu sudah bahasa Arab, tergantung. dia- Jadi Robnya berbeda dengan ternyata Yunani. tergantung. Ternyata berbeda Robnya dengan Yunani. tergantung. Ya, logos artinya apa? Artinya firman, Bang bisa Petrus, juga diartikan sebagai Yesus. Nah, Olehmu, Gagal saksikan, framingnya. saksikan olehmu. gagal Lihat framingnya. bagaimana Gagal. Robnya Tangkap umpannya. Neplos tergantung. Sekarang saya ke Sera. Lihat. Sekarang saya ke Sera. Dia Pak Sera, kesana lagi. tolong Pak Saya Sera. jawab juga bilang, Tolong jawab saya dengan singkat. Tolong jawab saya dengan singkat Pak Sera. Apakah Allah adalah Rob? Jawab. Sudah dijawab tadi, tergantung pemakaiannya di mana. Tergantung lagi. Kejang. Lihatlah Bang Petrus. Lihat Bang Petrus betapa mereka Kejang-kejang, berkelit lidahnya. Kejang-kejang. Ditanya apakah Allah itu Rob? Lihatlah jawaban mereka yang Nggak mempan. berbelit-belit. Sekali lagi saya tanya sama Pak Sekali lagi ya. Alwan, Ya. Tolonglah. apakah Allah adalah Rob? Jadi kalau tergantung tempatnya tadi,
Posisi robnya. Iya atau Ya, tidak? saya serahkan sama Bang Bingung dia, Petrus. kan? Silakan Bang Petrus. Oke. Enggak. Saya itu mengagumi Valen, saya itu banyak belajar dari Valen dan mau mengikuti dia. Tapi kalau begini Valen bagaimana Valen? Untuk Ya. Ya gimana sih? Ya, baru merah. Ya gini loh. Saya jelasin ya Bang Valen ya. Lanjut Bang. Ya. Bang Ustadz Alwan lanjut. Ya, nah sekarang giliran saya bicara yang lain diam. Iyalah. Jadi sebenarnya itu tidak susah ya, karena Rob itu bisa bermakna Tuhan, bisa juga bermakna Tuhan. Makanya Tahapan tadi yang saya kurios tanya dong. Robbul Apa Bait. tahapan yang kurios? Ah, ini kupingmu ada berapa ini? Kok nggak bisa tahan mulutmu? Nah, harus dua, karena dari kupingmu tadi dua kalian yang supaya muasa gitu loh. mengalah dengan mulutmu yang satu gitu loh. Tadi dari Oke, tadi kalian ditahan dulu, saya itu ditahan mengikuti dulu, Valen. ditahan Tolong dulu. bantu saya. Tolong ditahan dulu, Pertanyaan Rob. edit Ya. itu Ada di waktu saya. Alwan, bilang jangan masih 5 potong. menit loh Alwan. Masih 5 menit saya kasih Petrus loh. Telinga kalian dua. Enggak, waktu Ya, saya masih gantian. 5 menit loh. Saya kasih Petrus loh, enggak saya kasih Oke, kamu loh, silakan Valen. Petrus dulu. Iya. Jadi Silakan, Bang pertanyaan edisi itu perlu untuk dijawab karena saya itu mengikuti sedikit mengagumi Valen, mengikuti dia. Tapi kalau begini Anda perintah pelintut ya, Anda setuju Rab itu bisa Tuhan, Kurios tidak bisa Tuhan. Jadi sebenarnya sesembahan kami itu Rob atau bukan gitu loh. Perlu penjelasan untuk saya mengerti. Mohon saya diajari. Sudah? Sudah Ustaz. Oke, tolong mulutnya dilatban dulu ya. Dengar dulu penjelasan saya. Iya, nanti bicara lagi. Saya ini agak sensi saya. Jadi tadi kan yang ditanya kata Edis, Alwan, Yusuf itu Tuhannya berapa? Nah, rupa-rupanya dia tadi ke Yusuf tidak tahu tadi ayat Robnya berapa? keberapa itu. Robnya berapa? Mulutmu dulu, diikat dulu Robnya lehernya gimana berapa Pak Pipo? itu? Pak Petro dengerin dulu lah. Pak Pipo? Dengerin dulu. Robnya berapa? Pak Pipo. Baik, silakan. Dengerin dulu, jangan dipotong. Kalau udah kelar baru gitu loh. Jangan kayak anak kecil lah. Iya, betul. Nah, jadi ketika Edis bertanya, Tuhanmu ada berapa? Saya bilangnya jelas satu lah, rupa-rupanya dia ke surat Yusuf. Di sana ada dua kata Robbun ya. Nah, terus dia bilang, oh berarti Tuhannya Yusuf dua. Ah, ini kan saya katakan blow on. Karena nggak tahu bahasa Arab, makanya terjemahan Arab di situ utusan itu sampaikan kepada tuanmu. Karena yang pertama itu merujuk kepada Raja Mesir. Rob di situ artinya tuan. Rob yang kedua itu artinya Allah. Salah tidak? Tidak. Karena bahasa Arab itu bermakna Rob itu tidak cuma Allah atau Tuhan. Dia bisa bermakna Tuhan. Saya kasih contoh. Robbul Bait. Robbul Bait apa artinya Robbul Bait? Tuan rumah, bukan Tuhan rumah. Ada pernah dengar orang bilang Tuhan rumah? Robbul Bait rumah, Rob tuan rumah, Robbul Bait. Ada bilang Tuhan. Itu bukti bahwa Rob itu bisa dipakai juga untuk Tuhan, tidak selalu merujuk kepada Allah. Makanya di situ dalam cerita itu kan Yusuf didatangi utusan, iya kan? Dan disampaikan kepada tuannya karena utusan itu dari tuannya. Ini barang yang enteng, yang gampang dipersulit. Kenapa selalu sulit-sulit ya? Seperti gampangnya Allah memberikan ampunan, sibuk-sibuk, repot-repot turunkan Yesus untuk disiksa dan disalib. Demikian cukup. Saya mau maghriban dulu. Neflos, Bang Neflos silakan. Ya, lanjut Bang Neplos. Oh, Bang Neplos jauh dari perangkat. Ya, jadi harus ada konteknya Pak Petro. Itu maksudnya sama kayak kurios. Nah, kurios itu ada konteksnya. Kalau di PL, kurios itu bisa dipakai untuk asyem, kurios kan gitu. Di PB, kurios bisa bermakna tuan kan gitu. Tetapi di terjemahan LAI, di situ ditulisnya Tuhan. Masalahnya apa? LAI ini KBBI-nya nyeleneh sendiri di Indonesia gitu loh. Kalau di terjemahannya Quran di situ ditulisnya Tuhan kan gitu. Nah, ini objektif.
kata Tuhan itu bisa tertuju kepada manusia, bisa tertuju kepada Sang Pencipta. Kalau kita ngelihat dari konteks, berbeda dengan PB ya kan, BPB itu bertaburan kata Tuhan kan gitu. Tuhan itu kalau kita ngelihat KBBI Sang Pencipta gitu loh. Jadi jangan diputer-puter lagi ya. Gitu. Dis, yang cerdas sedikit dong. Kalau udah salah dari dasar sampai akhir pun kamu akan salah. Kalau enggak manusia yang Sekarang mengasih tahu kamu sekarang siapa sudah saya lagi? bicara belum? Nah, udah bicara lah kamu. Kasih Petrus bicara dong. Kayaknya takut banget. Iya. kalau- dah. Ya udah bicara. Baik. Ini udah Jadi sebenarnya kita ambil aja kesepakatan. Jadi kita setuju bahwa Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan itu. Maka pertanyaan Anda itu Robnya si Edis itu ya dalam diri Yesus itu dia adalah Tuhan dan dia adalah Tuhan. Ya Tuhannya dia sekolah. Kan tuannya belajar, dia tidak ada masalah kan. Sementara Rob yang Tuhan dalam dirinya ya dia adalah sumber ilmu, untuk apa belajar. Jadi sebenarnya yang mempersulit itu kalian itu Yang jadi masalah. ketar-ketir. Sebentar dong giliran saya bicara itu Anda panjang lebar bicara gara-gara mayoritas suka-sukanya gitu loh. Pak Petro. Lah Petro, lanjut. Baik, Lanjut, saya belum Pak Petro. selesai. Lanjut. Ya. Jadi makanya saya itu kan selalu mengambil jalan hikmah dan bijaksana itu. Jadi kita setuju Rab itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Jadi si Yusuf itu punya dua Rob, satu Tuhan, satu Tuhan itu. Nah, Salahmu. dalam diri Yesus, Rob, kedua Rob itu menyatu dalam dirinya. Ya toh? Dan Rob yang Tuhan itu Benar, Pak Sera. Jangan dipotong dulu Pak Sera. Biarin dulu. Biarin dulu Pak Sera. Jadi Puas ya. saya pikir sudah kita melihat jawabannya. Kembali pertanyaan Edis itu masih konsisten karena saya ini mengagumi Valen gitu loh. Bahwa dia saya ini sedang mempertimbangkan mau kebijaksanaannya. Kalian Rob atau bukan? Monggo silakan. Ya boleh saya jawab. Kan tadi udah saya jawab Pak Petro. Kita tuh melihat konteks. Iya. Sama halnya kayak begini loh. Di dalam original teks Anda juga ngelihat konteks kan gitu. Makanya ada satu bentuk salah di dalam Elai dan Elai mengakui kalau Adon ya, Adoni itu Tuhan kan gitu. Itu perfect Tuhan gitu loh. Tetapi kenapa LAI di situ menuliskan Tuhan, sementara kata Tuhan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Sang Pencipta gitu loh. Seandainya Pak Pendeta Anwar Chen beserta kru menerjemahkan Adoni Tuhan, sama sebenarnya tergantung konteks ini mau dibawa kemana kan gitu. Yang jadi masalah itu LAI, jangan kau salahin Quran. Coba Anda jujur, kalau saya tanya Pak Petro, Tuhan di dalam etimologi KBBI Betul apa juga, kita buka aja, bukan kita harus objektif di sini Pak Petro. Gua nggak mau dialog yang kayak bocil, gua nggak mau masalahnya. Kita coba ya, gua Iya, buka Tuhan. aku mengagumimu Pak Len, aku mendengar, silakan aja. Tuhan KBBI ya. Jangan lama-lama. Enggak lah, ini kan udah jelas nih. Nih gua gedein. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa kan gitu. Jelas berarti kata Tuhan nggak peduli huruf gede kecil artinya seperti ini secara objektif kan gitu. Nah, kesalahan dari Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Adoni itu cuma satu sisi, itu curangnya dia. Makanya terjadi polemik. Contoh misal kayak begini nih. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 ada satu kronologis bahwa Tuhan itu lahir kan gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memakai KBBI pasti orang akan berpikirnya kayak begini nih. Beliau 250.000 per 400 karakter. Apa ini? Bentar ya. Bentar. Biasanya sih Apa? 4 kali bahasa. Aduh. Nah, kalau gua buka di dalam bentar nih Alkitab dalam Lukas pasal 2 nih. Udah enggak gua buka lah, gua hafal ayatnya itu ya. Telah lahir bagimu juru selamat, ya kan?
Tuhan. Berarti ada yang lahir kan gitu. Siapa? Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, Sang Pencipta kan gitu. Bedakan. Pak Petrus juga harus objektif sama si Edis. Kalau di Quran Tuhan ini bisa merujuk, tergantung konteks mau dibawa kemana. Sementara kalau LAI itu langsung di situ ditulisnya Tuhan untuk menerjemahkan Adon, Adoni, Kurios. Baik. Nah, LAI itu mengambil dari satu sisi doang, dia nggak objektif. Seakan-akan pembaca itu di brainwash bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 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 Sang Pencipta. Kayak begitu. Coba kalau LAI menulisnya dengan jujur, Tuhan gitu. Mungkin nggak akan terjadi polemik. Oh iya, ini tertujunya kepada Yesus yang diimani umat Kristen sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kan kayak gitu. Bisa juga ditujukan kepada manusia. Contoh kayak Abraham, disebut juga Tuhan, kan gitu. Makanya ya, Bang Umar mantan Kristen. 30 tahun. Ustadz, boleh saya minta bukakan surah Maryam ayat 96. Boleh, Bang Nepos. Nanti saya mau nanya sama Pak Petro. Siap. Ayat ya, surah Maryam ayat 96 nanti dibandingkan dengan dikomparasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman. Coba buka surah Maryam ayat 96. Taruh kecilin dulu ya. Surah Maryam 96. Ada berapa Tuhan di situ? Nomor berapa? 96. 96. Nah. 96. Ini udah pertanyaan krusial, jadi teman-teman saya coba sedikit lebih serius. Maka pertanyaan krusial kan? 36 ya? 96. 96. Izin Ustaz. Boleh saya komentar dulu Ustaz? Bentar. Enggak apa-apa Pak Petrus, sebentar saja, enggak lama-lama kok. Nah, ini Baik, Enggak sampai silakan. Baik. Sebentar saja. Iya, soalnya saya nggak punya waktu banyak karena mau online dengan hal yang lain lagi. Siap. Sedikit saja nih Pak Petro, sedikit saja nih. Baik, Mohon baik. toleransinya sedikit saja. Silakan Ustaz. Coba Ustaz Ustaz bisa diperjelas itu apa ayat terakhir di dalam itu dia apa bacaannya itu? Ar-Rahman. Artinya apa di situ? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman artinya pengasih. Apa? Maha Pengasih. Sang Pengasih. Apakah itu merujuk kepada Tuhan? Rahman, Apa Sang terjemahannya Pengasih. di situ? Apa terjemahannya Saya di tidak situ? tahu apa konteksnya tadi itu. Nah, di situ terjemahannya apa? Coba dibaca Ustadz izin sekali. Apa artinya Ustadz? Ustadz Valen. Apa artinya di situ bacaannya? Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Ya. Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Nah, terjemahan itu rasa cinta ya, rasa cinta, menanamkan rasa cinta. Kalau di sini sebenarnya rasa sayang juga artinya. Allah yang Maha Pemurah memberikan rasa sayang kepada mereka. Nah, kata di situ disebut sebagai Ar-Rahman juga. Jungan Sungkan Untuk Tikon tombol subscribe. Tikon tombol jempol. Tikon tombol lontengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?